Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah Setia TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah, Mas Bedu sehat? Alhamdulillah. Ana Bawi sehat? Alhamdulillah. Zara sehat? Sehat tapi lagi galau nih Mas Bedu. Sehat tapi lagi galau. Iya. Berarti jasmaninya sehat, rohaninya lagi kurang. Agak-agak gundah gulana. Gundah gulana. Soalnya kemarin baru denger nih kumpul sama teman-teman yang sekarang udah pada jadi ibu, jadi istri, yang tadinya masih sebenarnya bukan hal itu sih yang dikhawatirin, cuman cerita-ceritanya mereka yang bikin Zara jadi insecure. Insecure untuk kayak dia cerita nih, ada yang punya 2 anak, ada yang udah punya 1 anak, tapi katanya semenjak udah jadi seorang ibu, jadi harus gak boleh stres, gak boleh sedih, gak boleh marah-marah, gak bisa dandan lagi, gak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, gak bisa seneng-seneng lagi gitu Mas. Ibu yang mana tuh? Ibu yang di luar sana. Itu mungkin kata mereka. Oh gitu. Ada ibu-ibu yang tidak seperti itu. Oh seperti itu. Lalu bagaimana menurut Kisanak? Ibu dia kisah anak. Kayak zaman Madangkara, Satria Madangkara. Lalu bagaimana Mas Bedu? Jadi di rumah tuh istri aku malah dia masih bisa sempat main-main sama teman-temannya. Masih ngumpul? Masih ngumpul. Waalaikumsalam. Datang Jahra. Alhamdulillah mah. Waalaikumsalam mah. Emang Kisanak datang dari itu mah Lembah Hitam. Angling Dharma mah. Jadi Zara itu mah sedang ketakutan, ada ketakutan, rasa takut dalam dirinya dan khawatir karena cerita teman-temannya yang telah menjadi seorang ibu setelah menikah, menjadi ibu, punya anak, dia nggak sempat mengurus dirinya sendiri. Karena harus mikirin anak-anak, harus mikirin suami, harus nggak sempet dandan. Sarah khawatir untuk menjadi seorang ibu, akhirnya takut nggak bisa seperti itu. Iya. Nah padahal ada yang tidak seperti itu mah. Udah jadi ibu, udah punya anak, masih bisa main kumpul sama teman-temannya, masih bisa dandan, masih bisa ngejalanin hobinya, masih bisa marah-marah. Bahkan sering, sehari bisa berapa kali marah-marah. Kayaknya seringan marah-marahnya deh. Soalnya image-nya jadi seolah-olah tuh untuk menjadi seorang ibu itu harus sangat sempurna gitu mah. Tidak harus seperti itu. Tidak ada ibu yang sempurna. Tidak ada manusia. Kecuali ibunya Andrea and Backbone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak ada ibu bukan manusia sempurna. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena yang namanya makhluk ada 5 tingkatan. Yang pertama malaikat. Yang kedua manusia. Yang ketiga binatang. Yang keempat tumbuh-tumbuhan. Yang kelima bendawi. Yang pertama malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Yang kedua manusia ada akal, ada nafsu. Yang ketiga binatang, nafsu tanpa akal. Yang keempat ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dia tumbuh tapi tidak ada akal, tidak ada nafsu. Kemudian ada makhluk jamadi kayak macam benda-benda kayak batu tuh, gunung gitu ya Mas. Ya, itu benda. Iya. Jadi manusia ada di antara malaikat dengan binatang. Malaikat diberikan akal tanpa nafsu, binatang diberikan nafsu tanpa akal, manusia di tengah-tengah. Dua-duanya diberikan oleh Allah, diberikan akal, diberikan nafsu. Tuh. Tapi yang namanya manusia, Rasulullah mengatakan al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Yang namanya manusia kan termasuk ibu. Ibu mah. Kalau seandainya seorang perempuan sudah menikah kemudian punya anak jadi seorang ibu, ada yang berpikir kayak Zahra tadi. Iya mah. Kemarin bisa main sama teman-teman, bisa nonton, bisa jalan-jalan, bisa ke mall, bisa bercengkerama. Sekarang di rumah ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami.
Masya Allah, hidup itu Zahra ada tahapan. Iya, Ma. Ada tahapan anak-anak, tahapan dewasa, kemudian tahapan menikah. Itu ada tahapan-tahapan. Setiap tahapan, setiap fase itu ada kerjaan yang dikerjakan, ada yang layak, ada yang tidak. Kalau dulu lagi SD, lari-larian, sana kemari. Main loncat-loncatan, naik pohon, segala macam. Main segala macam. Udah dewasa, mulai lagi pacaran, kan? Nonton sama teman-teman, kerja bersama-sama sama teman-teman. Masuk menikah ada fasenya, pantas nggak kalau misalnya emak-emak masih lari-larian kesana kemari? Enggak. Makanya Zahra mikirnya salah, bener nggak? Iya, Pak. Jadi ada tahapan, ada fase-fase. Ketika jadi seorang ibu, jadilah kita seorang ibu yang baik, urusin tuh anak. Bagaimana menyusukan anak. Bahkan kita ketika mau jadi ibu, sebelum jadi ibu. Jangan sudah jadi ibu, seharusnya. Sebelum jadi ibu, belajar dulu bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Bukan yang sempurna, ada yang sempurna. Masya Allah. Bagaimana saya ngurusin anak. Bagaimana biar anak sehat. Cuman saat ini karena ada medsos, maaf dalam tanda kutip. Kalau mama sebagai orang tua baca medsos, kebanyakan orang yang nulis di medsos tuh merasa yang nulis tuh paling sempurna. Paling sempurna. Rumah tangga dia paling baik, suami paling baik, ibu paling baik, kata dia. Apakah kenyataannya seperti itu? Belum tentu. Bahkan banyak yang bohong. Ya Allah. Bilang ngurusin anak begini. Itu yang diposting doang. Di belakangnya, dadah. Ya. Beneran, bedu, memang nggak ngarang. Jadi, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi berusaha sedemikian rupa kita menjadi orang yang paling baik. Walaupun Rasulullah menyatakan manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Kita bekerja, berusaha, kesalahan kita, kelupaan kita diminimalisir dengan cara cari ilmu pengetahuan. Dengan pengalaman orang-orang, terapkan dalam hidup kita, biar kesalahan kita nggak banyak, kelupaan kita nggak banyak, begitu. Misalnya, pengen punya anak sehat, bagaimana ngurusin anak sehat. Konsultasi dengan dokter, dengan bidan, dengan perawat, dengan ahli gizi, kan bisa itu kita melakukan. Ya, kita laksanakan, Masya Allah. Yang kita jangan lupa, tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, siapa sih yang jadi orang tua yang pengen anaknya sakitan? Enggak ada, Mah. Siapa yang pengen orang tua anaknya, maaf dalam tanda kutip, tubuhnya tidak sempurna? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Allah berkehendak. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya jangan terlalu dipikirkan. Yang penting mengerjakannya, berusahanya. Bagaimana? Begitu Zahra yang belum jadi emak. Jadi wanita memang tidak ada yang sempurna, ya kan? Untuk bisa bukan hanya wanita, manusia. Manusia ya, Pak. Nah, jadi wanita pun juga termasuk manusia kan? Betul. Jadi untuk menyempurnakan kehidupannya, lahirlah seorang anak dan hadirlah seorang laki-laki. Itulah untuk menyempurnakan kehidupannya. Nah, bagaimana caranya? Bersama-sama bergotong royong, berumah tangga, gitu. Tapi nanti ya, setelah ini ya, Maya, kita bahas lagi ya, Maya. Ibu tidak ada yang sempurna. Nah, kita akan bahas lagi bersama Mama Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjutkan, Ma. Jadi tadi seperti Zahra bilang. Iya, Mah. Kapan mau dandan, kapan ke mall, kapan bercengkrama sama teman-teman. Ini yang salah. Salah ya, Mah. Jadi karena saya sudah punya anak, saya sudah menjadi seorang ibu, saya wajib ngurusin anak, itu kan memerlukan waktu. Iya. Nggak usah mikirin bercengkrama sama teman-teman, itu kan temannya belum nikah. Iya. Sekali-kali kita ketemu boleh. Ada lagi nih jamaah mama, yang dia tidak mau menyusukan bayinya gara-gara kenapa? Takut rusak payudaranya. Astagfirullah. Padahal wa wasaina insana biwayhi hamalatu muhahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, menyusukan anak kalian selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Hak anak. Kalau ditahan-tahan anak dikasih susu sapi, misalnya susu kaleng. Nah, dia dosa, hak anak kan diberikan. Kecuali kalau ASInya tidak keluar, baru dikasih bantuan. Tapi kalau yang ASInya keluar banyak tidak diberikan, artinya Anda tidak memberikan hak kepada anak Anda. Ya Allah. Justru ibu yang sempurna, ibu yang benar itu adalah memberikan hak anak.
Tidak sedikit takut tubuhnya rusak, takut suami nggak naksir. Kenapa suami pakai nggak naksir lagi? Kan anak dia. Iya betul. Yang bikin anak dia. Yang menyebabkan payudaranya jadi besar gara-gara punya anak. Maka suami pun harus penuh pengertian. Jangan enak dulu anak di gue. Iya, malah katanya Bedu kan juga sebagai duta ayah ASI ini mah. Jadi kalau misalkan ada istri ini, Bedu kan mengkampanyekan juga. Kalau ada istri yang memang ASInya belum keluar karena stres, suami bantu Harus. untuk memijit, terus kemudian kasih support supaya keluar. Diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan. Karena dokter mengatakan di antara kenapa ASI tidak keluar karena stres. Jadi dia nggak keluar. Mungkin karena suaminya ngomong apa, dia menderita batin, jadi nggak keluar. Makanya benar kata Bedu, berarti Bedu benar, suami yang benar, yang mengerti kewajiban. Bagaimana biar istri Anda bahagia. Masya Allah. Harusnya seperti itu, saling mendukung rumah tangga milik berdua, salingnya ini yang dibutuhkan oleh kita. Baru istri merasa bahagia. Ini mah kadang-kadang ada suami yang nyalahkan istrinya. Alah sekarang kamu udah nggak kayak dulu. Udah nggak bohai lagi. Astagfirullah. Udah nggak cantik lagi. Ya Allah. Kapan dandan? Hei para suami, tolong dengerin ini nenek-nenek. Kalau Anda pengen punya istri tetap cantik walaupun punya anak 2-3 orang, kasih duit nih buat pembantu. Nih pembantu, tukang masak, tukang nyuci. Sekalian. Istri Anda cuman buat dandan. Buat dandan. Layanin Anda. Ini mah duitnya dibagi, pembantu nggak ada, anak 3 kecil-kecil. Bagaimana mau dandan? Masya Allah. Kapan waktunya buat dandan ya, Mah? Ini menentukan. Kalau Iya, udah semuanya mah, tapi bodinya masih begitu aja mah gimana, Mah? Maaf. Kan yang namanya perkembangan Iya, body. iya. Allahul ladzi khalaqakum min dhofin summa jala min ba'di dhofin quwwah summa jala min ba'di quwwatan dhofan wa saibah yahluku ma yasa. Allah ciptakan kalian lemah, kuat, hebat, cantik, hebat. 45 50. Wasaibah, beruban dan berubah. Ada perkembangan. Nih, dulu tahun 70 primadona kampus. Masya Allah. Uhuy. Siapa yang gak kenal? Sudah berapa puluh tahun kemudian, 50 tahun kemudian, inilah bodiku. Jadi Bedu jangan bilang begitu. Harus fasenya Sudah ya, Mas. semuanya diberikan kepada istri saya, tapi bodinya seperti itu karena perkembangan. Mamah tanya, kamu Ya ampun. lu ngaca, lu punya kaca nggak di rumah gue beliin? Cuma 200.000 tuh kaca. Kalau istri juga sama komplain ya. Kamu juga dulu Makanya Iya. gue ngebakinin bini lo. Kamu dulu waktu pertama nikah body lo segini nggak? Enggak, Mah. Emang punya kaca? Ada, Ma. Pernah ngaca? Pernah. Gedean dulu gedean sekarang. Kemudian sekarang, Mah. Pikir lo. Langsung tahan nafas. Jadi suami jangan hanya protes komplain. Kamu berubah body, berubah bentuk, jadi begini begitu. Lu ngaca nggak? Iya betul, Mah. Iya, Mah. Kita kan kata ayat yang Mama sampaikan, Rum 54, bareng-bareng, muda, kuat, hebat, jangan sombong, jatuh. Ya ternyata kuat luar biasa, lemah kembali. Wasaibah berubah semuanya. Betul, Mah. Iya. Iya betul, Mah. Jadi suami mengerti bareng tua. Ini mah suami merasa masih muda aja. Bininya doang yang tua. Kan usianya bareng majunya. Sama. Banyak suami yang belagu begitu dia naik langsung ngelirik sana lirik sini. Aduh. Kamu sudah tua, nah lu nggak tua apa? Iya, Mah. Kan bareng harinya majunya. Itu yang sekalian pikirkan, jangan ketawa Jis. Pikir. Amit. Gua aja mikir lu malah ketawa. Harus bener. Mama nggak bercanda sebagai orang tua. Betul, Karena betul, banyak Mah. orang yang datang ke Mama bertanya suaminya kenapa istri saya begini nih. Mama tanya, lu ngasih duit berapa? Mama bini lu sebulan. Iya. Ngasih duit berapa buat ke salon? Beliin bedak yang harga berapa? Kan bedak tuh kan yang cuma begitu doang bedak gitu kan. Ya beda lah sama bedak yang mahal, bener nggak? Iya, Mah. Bedak. Itu. Bedak kayak gitu, bedak buat banyak karambol itu. Bukan kan Mama kan orang kampung. Iya, Bukan iya. ada bedak yang gitu diteprok. Berarti Bukan. Kan kalau kebanyakan tebal kayak Tebal, ya, pocong. betul. Tuh digituin. Bagi Oh, iya. kirain ditepok terus mukanya gini-gini ke Bukan. bedak. Nah ini anak zaman now nggak Anak tahu zaman bedak now. yang teprok giniin. Nah. Kalau nggak diginiin, soalnya jadi kayak pocong kita. Ketebelan. Belan ya. Ketebelan. Mah, tapi teman-teman Zara itu juga bilang katanya semenjak jadi ibu jadi kayak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Nggak boleh kelihatan sedih, nggak boleh kelihatan stres, Mah. Apa benar, Mas? Ini yang salah. Kita manusia. Kalau kita sedih wajar. Yang tidak boleh stres. Orang stres adalah orang yang tidak beriman. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah.
tidak putus dengan rahmat Allah kecuali yang kafir. Sekarang mikir, kita punya anak, menyusui anak, ngurusin anak, buang kotorannya, nyuapin sampai kurang tidur. Pilih, tanya sama teman Anda yang tidak punya anak. Iya. Iya. Manusia mah serba salah. Yang belum punya suami, doain ya mah biar punya suami. Udah punya suami, mama suami sama nyebelin mulu, ngorok mulu kalau tidur. Ya Allah. Kagak nyinggir, kagak nyinggir. Ada yang merasa. Iya Pak, iya Pak. Mama mau saksi langsung Mama. yang belum yang belum punya anak, pengen punya anak, udah punya anak, ngeluh ya Allah, anak saya ampun ngeberantakin, Ya ampun. maunya apa jadi manusia? Betul Bang. Karena apa? Kurang syukur, dia kurang beriman sehingga dia stres. Makanya kalau kita biar tidak stres, mensyukuri nikmat Allah, beriman kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah, hati kalian pasti tenang dan tentram. Begitu. Ngapain stres lu? Biasanya kan kalau orang stres, ini Zara ya, buat Zara nih. Kalau orang stres itu kan karena ada Lalu nyangkut habis makan kanji. kalau orang stres itu kan karena ada tuntutan dan tekanan. Nah. Menurut Zara, seorang ibu tuh tuntutan dan tekanannya itu apa? Dari cerita teman-teman Zara, ada yang dituntut suaminya, kamu jangan ngeluh capek dong, namanya juga punya anak. Ada yang, ya Allah, ada yang baru melahirkan nih mah, air susunya nggak keluar. Aduh ini stres banget nih, kok nggak keluar-keluar air susunya. Hal-hal sekecil kayak gitu, kadang tuh untuk ibu-ibu muda menjadi sesuatu beban dan jadi merasa dituntut untuk sempurna tapi nggak mampu gitu. Kenapa jadi beban? Karena tidak beriman. Saya sudah bekerja, sudah berusaha, sudah banyak minum daun katu, Ya. paya mentah udah direbus di Tambahan, segala macam suplemen tambahan tambahan juga vitamin, ngikutin saran dokter. Nah makanya dengerin bedu. Katanya bedu duta asi dipijitin. Ayah asi. Duta asi. Ayah asi. Iya. Dipijitin tuh istrinya, Diajak ngomong. terangsang, dia bahagia, ajak ngobrol. Itu makanya bilang sama teman Zahra, belajar sama Om Bedu. Om Bedu. Ternyata duta asli, pantesan montok. Jadi kalau asi ibunya habis, pakai asi aku. Cacau. Montok soalnya. Iya, iya. Baiklah. Yang paling penting adalah benar itu ya Bang ya, jangan sampai stres. Kalau memang Iya. kita beriman, kita nggak akan mungkin stres. Ya, kalau kita orang beriman, kalau kita orang bersyukur, jauh dari stres. Jauh. Orang yang stres, orang yang tidak pernah syukur, orang yang tidak pernah beriman, itu stres. Itu ya Mah, nanti kita lanjutkan kembali ya Mah. Mengenai tema kita hari ini nih jamaah, ibu bukan manusia yang sempurna. Nah nanti dilanjutkan lagi. Buat Anda yang sudah mengajukan pertanyaan ke Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan langsung dijawab oleh Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ibu bukan manusia sempurna. Nah, nih pertanyaan dari Instagram ya Mas, Zara pilih nih Mas. Zara baca ya Mas Bedu ya. Ya, silakan Zara. Dari Visoed. Visolet. Visoed. 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 Nah, Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Visoed. Galau nih Mah. Ada apa pisau? Jadi ibu zaman now banyak serba salahnya ya Mah. Mau ngikutin kata orang tua, tapi itu udah gak relate sama pengetahuan sekarang. Ngikutin ilmu up to date, dibilang sok tahu. Dan disumpah serapahin ini itu yang bisa jadi doa gak baik buat anak kita. Padahal semua ibu kan ingin yang terbaik untuk anaknya dengan caranya sendiri. Update ilmu parenting terkini melalui sosmed contohnya Mah. Toh juga si ibu juga gak asal-asalan kok. Katanya orang tua nyekolahin anaknya buat pinter. Tapi udah pinter malah dibilang sok pinter. Oke. Artinya nih anak serumah sama mertua, gue yakin. Iya, iya. Begitu dia melahirkan 5 tahun serumah sama mertua. Ya, Mah. Jadi begitu maaf. Kalau di zaman mama dulu anak usia seminggu dikasih pisang, dikerokin. Hah, buat apa Mah? Pisang Ya, dikerok makan. buat apa? Kasih makan. Oh, Kasih buat makan. makan Buat apa anak. sih? Iya. Oh, kirain buat ini ya, buat perut Buat anak. dikasih makan. Makanya dengerin dulu, jangan komentar kalau orang tua ngomong. Dengerin. Dulu Ya. zaman mama punya anak. Ya, Bang. Itu anak usia seminggu udah disuapin pisang. Oh. Dikasih pisang, dikerok pakai pisau disuapin. Oh. Dan itu dimakan. Buktinya pada hidup sekarang. Nah, anak zaman now yang Zahra barusan bilang, yang Mahmud tadi, Mama Muda Mama tadi Muda. bilang protes. Suruh anaknya sekolah, udah pinter dikomplain. Ini serumah sama mertua, serumah sama emak lo tuh. Jadi diliatin.
Anak kamu dikasih apa? Belum. Anak sekarang mah kalau belum usia 6 bulan belum dikasih apa-apa. Iya. Kita mah orang tuanya ngenes kan. Mama iseng-iseng tuh cucu gue dikasih makanan, dikasih itu tuh. Enak dia. Gitu. Dimakan enggak, anak gue juga seminggu. Ini mah udah 5 bulan mau dikasih apa-apa kan kita mah kesian neneknya ya. Nah, tapi apa yang teman Zahra ini yang nanya tadi, Masya Allah. Sekarang Dari begini, Instagram nih. orang tua nasehatin, dengerin deh. Dengerin. Walau bagaimana kita orang tua pengalaman. Iya. Pengalaman pelajaran yang sangat berharga. Bilang saja, mah dengan ilmu pengetahuan sekarang udah begini-begini. Juga kita orang tua jangan ngotot. Jangan. Biarin anaknya punya pendapat. Dan mereka belajar dari ahlinya, kita kan bukan ahlinya. Kan yang namanya ilmu pengetahuan itu berkembang. Betul. Saling pengertian dari orang tua, dari anak-anak. Klop di tengah-tengah, silahkan. Jangan mengotot. Kayak macam mama punya anak mantu. Itu punya anak sampai 6 bulan udah kasih makanan. Kita kan ngenes. Kasian. Dulu mah seminggu udah suapin pisang. Biarin deh, nggak apa-apa, udah kita liatin aja. Tapi mama mah suka iseng juga sih. Kalau yang lembut-lembut misalnya bubur sumsum buat suapin cucu gue, doyan. Gitu. Jadi lidahnya sudah terbiasa dengan rasa ya Pak ya? Ada rasa asin, rasa manis. Terserah. Ya gitu. Makanya jangan seruah sama mertua, jangan seruah sama orang tua kalau tidak ingin dicampurkan oleh kami. Oke? Iya, oke. Ya kalau nggak paling tidak apa salahnya berkolaborasi dengan pengalaman orang tuanya dengan ilmu pengetahuan terkini digabungkan, dicari tahu. Betul. Digabungin. Makanya mah bilang kita juga orang tua udah dikasih tahu sama anak mantu begini, udah ya biarin deh urusan lu dah. Pasti pengen yang terbaik kan? Iya. Mantu juga anak juga begitu. Terima kasih deh mah pengalamannya. Tapi sekarang begini gitu. Ketemu di tengah-tengah. Iya, makanya tadi pas Mama bilang anak bayi umur seminggu dikerok pisang, jujur bagi Zara itu hal yang baru Zara dengar. Makanya tadi Zara kaget. Ya karena lu belum beranak kan. Karena di zaman sekarang memang ya Mas Bedu ya, ada di usia-usia sekian bulan baru boleh makan. 6 bulan. 6 bulan, iya. Dulu mungkin kalau udah ada voucher dikerokin voucher karena adanya pisang. Dulu di zaman mama kalau anak usia 3 tahun belum juga bisa ngomong, itu kalau habis sembahyang Jumat kita nungguin. Nah, bawa duit itu bersih, dikerokin lidahnya. Nah, itu dikerokin lidah. Biar cepat ngomong. Cepat ngomong. Oh, Ada yang seperti gitu. itu. Kayak burung cicak rawa. Ya, dikerokin lidah aja biar cepat ngomong ya, Maya. Ma, ini si Feso juga tadi ada pertanyaannya mengenai Lanjutan pertanyaan. orang tuanya yang nyumpah serapahin ke dia dan anaknya. Takutnya jadi doa yang gak baik. Alah, jangan pakai takut-takut, gak usah khawatir, mohon sama Allah yang terbaik. Inilah ilmu yang saya tahu, saya terapkan, mudah-mudahan anak saya jadi anak baik, udah. Oh gitu. Jadi Mama juga udah ingatkan untuk orang tuanya, untuk neneknya, Iya. jangan begitu ke anaknya juga. Iya, begitu. Udah ingat. Di tengah-tengah lah Ya, di kita. tengah-tengah. Baik. Nih, Nah, ilmu berkembang. yang kedua nih Mah ya, dari Instagram juga. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah, mau tanya, zaman sekarang kan info atau pengetahuan banyak didapat dari internet ya Mah. Bermacam-macam masukan datang dari internet. Dan saya banyak sekali lihat, anak-anak sekarang tuh kalau dinasehatin lebih banyak argumentasinya daripada menerimanya. Atau nurutnya gitu Mah. Dengan nasihat orang tua, kadang kata-kata mereka membuat orang tua sedih, kecewa, atau bahkan marah. Nah sebagai orang tua, zaman now harus gimana nih Mah? Harus nerima apa aja mereka ucapkan walaupun sedikit menyakitkan, atau menolak semua ucapan anak-anak mereka dengan memungkinkan si anak ini lebih tajam ucapannya Udah itu atau aja. balasannya. Iya gimana Mah? Jadi begini, mama berkali-kali ngomong. Kalau zaman dulu, zaman mama anak-anak nyari duit susah. Iya. Iya. Ngedidik anak gampang. Yang masuk di otak anak 2 pintu, keluarga sama sekolah. Zaman now, yang masuk di otak anak, keluarga, sekolah. Lingkungan, tontonan, bacaan. Yang 3 ini, lingkungan, tontonan, bacaan. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat positif buat anak-anak dibanding yang 2. Kita yang hidup zaman sekarang, Masya Allah, yang namanya agama dari awal sampai kiamat tidak ada perubahan. Seandainya keluarga kita, khususnya anak-anak kita, diterapkan dengan agama yang benar, pasti kalaupun nonton yang tidak baik, dia ada kendala. Oh, ini yang salah. Oh, ini yang benar. Makanya saya selalu mengatakan, tekankan, tanamkan dalam dada anak-anak kita tentang ketauhidan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengatur segala-galanya. Jadikanlah anak kita seperti ikan hidup di air laut. Di air laut. Air laut seumur-umur asin, itu ikan seumur-umur berendam di situ, tapi tetap ikan hidup tidak akan asin. Jadikan anak kita dengan ketauhidan, dengan keimanan. Jadi kalau mereka ngomong nyebelin, kita luruskan. Dengerin ya, dosa, kata Allah nggak boleh.
Selalu seperti itu setiap saat. Tapi hati-hati karena lingkungan, tontonan, bacaan menentukan bagaimana jadinya anak kita. Ya. Dan jangan lupa, jangan sampai kita kelepasan, emosi, dan akhirnya nanti malah jadi kata-kata yang tidak baik kepada anak kita, Ma ya. Sabar ya, Ma. Kalau kata kita mah namanya kayak nyumpahin. Ya, jangan sampai nyumpahin. Dasar nih anak bandel bener, ngelawan mulu. Tahu nyakitin orang tua lo. Oh gitu, kadang-kadang akhirin loh sampai ada kata-kata kayak gitu kadang-kadang, Ma. Salah, itu yang salah. Ya. Walau apapun yang terjadi, dia adalah anak kita. Bukan kalimat yang buruk, tapi kalimat-kalimat yang baik. Itulah doa dari kita buat anak-anak kita. Iya mah, karena ada juga yang mohon maaf nih mah ya. Misalkan nih kesalahan anaknya tuh kayak salah doang. Contoh, naro anduk. Nih Zara dapat cerita ya, naro anduk salah nggak di tempatnya. Langsung nih ibunya marah. Dasar lu anak setan, nggak bisa banget dibilangnya sekali. Artinya emaknya biang setan. Anaknya yang salah. Makanya sekali lagi sebagai seorang muslim yang baik, hati-hati jaga mulut. Sebandel bagaimanapun anak kita keluar yang baik. Anak mama, anak manis. Anak yang cantik itu mengajarkan tanggung jawab. Naruh anduk di sini, baju kotor di sini, sepatu di sini, tas di sini, nah bantal sebelah sini. Ya. Jadi kita ajarkan, kita contohkan, insya Allah mudah-mudahan dia nurut daripada dipanggil anak setan. Jadi kita biangnya setan. Iya kadang juga lucunya gini mah, ada nih Maya yang memang Zara baca. Jadi dia cerita kalau ibunya itu sering ngeluarin kata-kata misalkan dia disuruh mandi tapi lama. Dasar anak kurang ajar disuruh mandi bukannya mandi. Akhirnya anaknya lama-lama mungkin jadi semakin kurang ajar atau gimana. Terus akhirnya malah makin-makin tuh kata-kata ibunya. Gue heran sama lu ya kok makin kurang ajar. Nah padahal dari kalimat yang kita ucapkan. Apalagi diulang-ulang itu seolah-olah doa. Kayak macam begini di sekolahan. Nih anak ranking 30. Ya, anak 40 misalnya. Emang saya mah bodoh. Teman-teman pada pintar ya? Iya mah. Emang saya mah bodoh. Iya. Jadi makin gak mau belajar. Harusnya orang tadi memotivasi diri. Teman-teman makanya pintar sering belajar. Sering baca. Sering bertanya sama orang yang mengerti. Kalau ngerti sama Pak Guru, sama teman-teman yang pintar. Memotivasi diri, maka jadi pintar. Kalau tiap saat saya mah orang bodoh sama orang bodoh. Sama. Ya. Dasar anak kurang ajar, mungkin kurang ajar. Anak mungkin bengal, mungkin ngelawan. Itu salah. Makanya sebenci bagaimanapun, semarah bagaimanapun dengan anak. Anak lemah yang cantik, yang ganteng, yang soleh. Masya Allah. Ya Allah rajin bener. Mamah doain ya, biar jadi presiden gitu. Alhamdulillah jadi presiden. Iya mah, baik. Kalau gitu nanti kita lanjutkan kembali ya Mah. Jamaah jangan kemana-mana. Pertanyaan dari Instagram akan kembali dijawab oleh Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baiklah Bapak Ibu Jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada Zara yang tersisa? Masih ada Mas. Okay. Ini mengenai ibu bukan manusia sempurna. Pertanyaan yang ketiga yang dipilih nih ada dari Bila Syabil. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Bila Sabil. Galau nih Mah. Ada apa Bila Sabil? Mah, saya pernah ngalamin baby blues saat anak pertama, kedua lahir. Karena di rumah saya harus mengurus bayi yang baru lahir dan kakaknya yang masih balita sendirian. Termasuk ngurus rumah sendirian. Suami nggak mau bayar asisten rumah tangga untuk bantu saya. Setidaknya ya buat ngurus rumah. Ditambah lagi ibu mertua yang selalu bilang kalau jadi ibu itu harus kuat, nggak boleh sakit, nggak boleh bilang capek. Saya jadi stres dan sering nangis saat anak-anak saya rewel Mah. Sampai sekarang saya masih menjalani terapi dengan psikiater. Tapi suami dan ibu mertua saya selalu menyalahkan saya terus Mah. Kesian Mah. Maaf. Jangan mengasihani diri sendiri. Siapa yang pengen menikah? Siapa yang pengen punya anak? Kita wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah punya pasangan. Teman saya nikah juga belum. Alhamdulillah ya Allah saya punya anak. Bahkan anak ini baru 2 tahun punya bayi lagi. Orang lain mah punya anak ya Allah sekali beranak tahu nggak 100 juta. Ya sampai miliaran ada. Masya Allah berkali-kali mending kalau jadi gagal. Yang keempat udah berapa ratus juta itu. Anda bersyukur. Maaf. Anda bilang saja di stres, salah. Anda kurang mensyukuri nikmat. Tapi harusnya punya kekuatan dari suaminya. Ibu mertuanya jangan ikut campur. Suaminya dukung istrinya. Bilang biarin deh mama ngomong begitu. Namanya juga nenek-nenek.
suaminya memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada istrinya, karena rumah tangga berdua, anak-anak Anda berdua, ditanggung berdua. Jangan jadi suami cuek, nggak bisa. Ibu mertuanya bilang, jangan mengeluh capek. Boleh jadi dia ngomong begitu. Ya. Mungkin dia dulu punya pembantu. Suaminya nggak ngasih pembantu, ngebantuin juga enggak. Yang namanya anak, ini bayi, ini 2 tahun, Masya Allah. Bukan perkara mudah. Betul, Bang. Kita semua yang namanya emak-emak ngalamin itu. Yang salah suaminya. Benar, si ibu mertua juga ada sisi benarnya. Iya, Ma. Jangan mengeluh capek, resiko. Jadi kita yang punya ngatur waktu, bukan waktunya ngatur kita. Permasalahannya bukan soal waktu. Yang namanya anak 2 tahun, ngerti juga enggak? Iya. Adanya pup, adanya kelaparan, disusuin sama emaknya. Ini rewel, pengen mandi, pengen minum, pengen segala. Ini yang membuat kita repot. Tapi jangan stres, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya anak. Saya bersyukur kepadamu ya Allah. Inilah karunia darimu. Itu seharusnya. Jadi ibu mertua nggak usah didengerin kalau ibu mertua seperti itu. Nyusahin. Ya, baik. Kalau gitu terima kasih ya Mah tausiahnya hari ini. Masya Allah nih jamaah. Tema kita hari ini ibu bukan manusia sempurna. Seperti yang tadi Mama sampaikan bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Nah, untuk menjadi seorang ibu jangan obsesinya untuk menjadi yang sempurna. Tapi jadilah ibu yang terbaik untuk anak-anak dan juga untuk suami keluarga Anda semuanya. Perbanyak berdoa agar kita terus bersyukur dan diperkuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mah, berdoa yuk Mah. Yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami pasangan yang mengerti tentang kami seorang istri. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu. Kami diberikan anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang fisiknya sempurna. Sementara orang lain diberikan oleh-Mu anak namun fisik yang sempurna ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah dengan segala nikmat ini ya Allah. Kami bersyukur dengan karunia-Mu diberikan kami kesehatan. Tanamkan kesabaran dalam diri kami. Tanamkan kesyukuran untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Sadarkan pasangan kami kalau mereka kurang mau mengerti tentang keadaan istrinya. Sadarkan hati kami kalau kami memang kurang sadar tentang keadaan. Sehingga ada yang dikatakan dengan stres. Ya Allah, jauhkan kami dari stres. Karena orang stres jauh dari syukur, jauh dari keimanan. Oleh karena itu kami mohon bimbingan dari-Mu ya Allah. Balikan hati kami agar bersyukur dan beriman kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara sudah semakin jelas ya. Masa perlu khawatir, masa insecure. Iya tetap dong. menjadi seorang ibu nanti. Dikuatkan sama mama kan bekalnya. Oke. Dan Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.